Semar, mau tahu cara menyelesaikan soal-soal bahasa Indonesia, materi simpulan bacaan dan silogisme dengan mudah? Bersama saya, Asrianingsi. Yuk, simak video ini sampai selesai. Soal nomor 1, cermatilah paragraf berikut ini. Apa simpulan teks tersebut? A. Anak-anak yang belajar membaca pada usia 3 atau 5 tahun akan mempercepat perkembangan otaknya. B. Semakin awal kebiasaan membaca buku diperkenalkan, semakin aktif otak anak bekerja. C. Anak-anak yang mulai belajar membaca sejak balita akan menjadi anak-anak yang otak kirinya lebih aktif. D. Kebiasaan mendengarkan cerita dan membaca sejak usia balita berdampak positif untuk perkembangan otak. E. Otak kiri bertanggung jawab terhadap proses pemahaman arti kata dan konsep. Generasi Semar, jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang dimaksud dengan simpulan adalah sesuatu hal yang disimpulkan atau yang diikatkan. Pada bacaan tersebut membahas kebiasaan anak mendengarkan cerita dari orang tua dan pengenalan kebiasaan membaca sejak balita. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 2. 1. Semua siswa kelas 5 mahir bermain kelereng. 2. Tidak ada siswa kelas 5 yang mahir bermain kelereng dan layang-layang sekaligus. 3. Anggi mahir bermain layang-layang. Mana pernyataan yang sesuai dengan 3 premis di atas? A. Sebagai siswa kelas 5, Anggi pun mahir bermain kelereng. B. Anggi dan siswa kelas 5 mahir bermain layang-layang. C. Siswa kelas 5 dan Anggi tidak mahir bermain kelereng. D. Sebagian siswa kelas 5 termasuk Anggi mahir bermain layang-layang. E. Anggi bukan siswa kelas 5. Generasi Semar, jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah: jawaban A bertentangan dengan premis 2. Jawaban B bertentangan dengan premis 2. Jawaban C bertentangan dengan premis 1. Jawaban D bertentangan dengan premis 2 dan 1. Jawaban yang paling sesuai adalah E, karena dari premis 1 dan 2 diketahui bahwa semua siswa kelas 5 mahir bermain kelereng dan tidak mahir bermain layang-layang. Sementara itu, Anggi mahir bermain layang-layang. Oleh karena itu, pasti Anggi bukan siswa kelas 5. Jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 3. Cermatilah paragraf berikut ini. Simpulan isi teks tersebut yang tepat adalah: A. Demonstrasi disebabkan oleh kebutuhan makan dan minum. B. Pelaku aksi demonstrasi umumnya berasal dari kalangan mahasiswa. C. Demonstrasi sering terjadi di Indonesia. D. Demonstrasi disebabkan oleh kebutuhan perut dan kebutuhan akan aktualisasi diri. E. Demonstrasi dilakukan untuk memperjuangkan kebenaran dan melawan kemungkaran. Generasi Semar, jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah: paragraf pertama menyatakan bahwa demonstrasi disebabkan oleh faktor laparnya masyarakat atau disebabkan oleh kebutuhan perut. Sedangkan paragraf kedua menyatakan bahwa demonstrasi dilakukan untuk memperjuangkan kebenaran atau biasa dikatakan kebutuhan aktualisasi diri. Maka simpulan yang tepat adalah demonstrasi disebabkan oleh kebutuhan perut dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 4. Cermatilah paragraf berikut ini. Rangkuman isi teks tersebut yang tepat adalah: A. Gempa Aceh mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. B. Gempa Aceh mengakibatkan kerusakan dan kematian di beberapa negara. C. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km.
D. Gempa Aceh merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. E. Gempa Aceh mengakibatkan kematian di Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand. Generasi Smart, jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah paragraf pertama membahas tentang kerusakan yang diakibatkan oleh gempa di Aceh. Sedangkan paragraf kedua membahas kematian yang diakibatkan oleh gempa di Aceh. Maka simpulan yang tepat adalah gempa Aceh mengakibatkan kerusakan dan kematian di beberapa negara. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 5. Cermatilah paragraf berikut ini. Simpulan yang tepat untuk melengkapi silogisme tersebut adalah A. Jadi, Pantai Bira salah satu objek pariwisata di Indonesia. B. Maka salah satu objek pariwisata adalah Pantai Bira. C. Tentu Pantai Bira berpotensi untuk menjadi objek pariwisata. D. Pasti objek pariwisata Pantai Bira di wilayah Indonesia. E. Untuk itu, Pantai Bira salah satu objek pariwisata berpotensi bagi Indonesia. Generasi Smart, jika soal seperti ini, cara menjawabnya adalah pernyataan A. Semua pantai di wilayah Indonesia. Pernyataan B. Berpotensi untuk menjadi objek pariwisata. Pernyataan C. Pantai Bira. Kriteria silogisme, premis umum A tambah B. Premis khusus C tambah A. Simpulan C tambah B. Jawaban yang benar adalah C. Semoga membantu ya generasi Smart. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Salam Smart School, generasi Smart, berkarakter, cerdas.